pikirin aja ya, teman-teman gajinya 3.900 ya. Saya digaji sama si bakul jamu, juragan jamu, bos Ira itu 6.000 saya tolak. Gini, aku sih bukan bangga, tapi aku tahu tujuanku apa gitu. Terus jam apa? Ya ngetes hidup, ngetes awak gitu. Sampai sejauh mana saya bisa bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Yulili. Kali ini tetap dengan Mas Bojo yang sangat setia menemani saya dan penonton-penonton teman-teman saya semuanya yang juga setia menonton. Apa kabar semuanya? Di perjumpaan yang sangat bahagia ini, saya dan Bojo saya akan mengingat masa lalu. Ya, mungkin mewakili salah satu dari beberapa pertanyaan teman-teman, kok bisa ya kumpul sama Bojo di Hongkong. Nah, akan bercerita, mungkin mewakili dari beberapa pertanyaan dari teman-teman yang selalu setia menonton di channel YouTube saya. Kok bisa ya bisa kumpul sama? Emang ada yang tanya? Banyak. Banyak yang nanya? Iya, banyak. Jadi kok bisa ya kumpul sama suami di Hongkong? Padahal kan sangat-sangat jarang sekali kayak gitu. Nah, ada tapi nggak banyak. Nah, bagaimana ceritanya? Kita akan mencerita ya, bercerita masa lalu ya darling ya. Bercerita masa lalu. Masa lalu. Masa lalu, biarlah masa lalu. Masa lalu. Ini kok saya ngedit langsung di jeng masa lalu gitu. Seru dong. Gak usah seru-seru dah. Mewakili pertanyaan, kok bisa ya darling, seorang cowok nyampe nyasar nang Hongkong? Piye ceritanya pengalamanmu darling? Apa? Pengalamannya piye kok sampai ke Hongkong? Saya sampai ke Hongkong. Yes. Woi, saya mah wong hebat. Wong sakti ya? Wong sakti, digasak langsung mati. Tapi pertanyaan saya mas ganteng nggak? Nah, tolong dijawab di komen-komen ya. Iya. Di kolom komen ya, saya ini ganteng apa enggak ya? Dibuka maskernya ya. Pes. Apa? Kok bisa cowok datang ke Hongkong? Ya. Banyak sih sebenarnya cowok di Hongkong mah. Cowok asli apa palsu? Ya asli lah. Asli ada manuke. Kamu gimana lo? Asli apa enggak ada manuke? Apa awal-awalnya asli terus belakangannya jadi palsu? Iya. Jadi cowok datang ke Hongkong ya? Lah biyen piye? Kok bisa kamu nyampe Hongkong piye? Kamu kan cowok. Iya, beli tiket. Beli tiket. Beli tiket terus berangkat ke Hongkong pesawat. Jadi saya itu riset. Jadi saya sebelum ke Hongkong itu saya banyak nanya dulu. Terus habis banyak-banyak nanya. Terus zaman dulu kan ada Google Map juga. Jadi sebelum ke Hongkong aku tuh udah belajar Google Map. Tak lihat kalau aku nggak punya duit, nanti mau tidurnya di mana. Oh, no. Yang tak pikir bukan nanti di sana mau makan apa, mau seperti apa, enggak. Cuman yang tak pikir mau tidurnya di mana. Kalau mau beol kayak gimana, di mana posisinya. Toiletnya bagaimana? Katanya kan kata orang-orang kalau luar negeri itu kan pakai tisu kan. Makanya aku terus bingung kan pakai tisu. Pertama kali beol pakai tisu itu di Jepang sama Singapura. Nah sekarang ke Hongkong kan sama, beolnya kan pakai tisu kan teman-teman. Makanya kan terus mikir lah jumlengnya piye gitu kan. Terus akhirnya saya googling, ternyata di Google itu kelihatan, di Google Map Victoria Park itu ada toiletnya. Nah terus saya tanya beneran sama yang udah di Hongkong, ternyata memang bener ada yang terlihat sama saya itu ada 2. Padahal di Victoria Park toiletnya banyak. Ya di pojok sana sama pojok sana. Ada 3 tempat yang ada toiletnya, bahkan 4. Yang satunya di gelanggang di dalam itu. Jadi 4. Oh 5 pojok
yang kolam renang. Kos betok ya. Itu kos betok, makanya Victoria Park lah. Makanya dari situ saya langsung arahnya ke Victoria Park, dan Victoria Park itu terkenal ya. Terkenal orang Indonesia ada di situ sejak dulu. Sejak saya 2010, 2011 itu googling situ. Kalau teman-teman yang sudah ada di sini 2011 pasti juga tahu kan. Yang tahun 2000-an aja ya. Tahun 98, 97 juga udah tahu Victoria Park itu memang jadi Indonesia kedua kalau hari Minggu. Pokoknya teritorial orang Indonesia ya. Tahun berapa masuk ke Hongkong? Saya 2 kali masuk ke Hongkong. Yang pertama 2009. Cuman 10 hari. Itu jalan-jalan. Dapat hadiah dari perusahaan. Aku kan sales stop. Dulu. Juara. Tuh sampai sekarang iya. Saya sales juara. Jadi dapat jalan-jalan Hongkong, Shanghai, Beijing 10 hari. 10 hari gratis. Gratis, makan, tidur, jalan-jalan, mau belanja dikasih uang saku. Tapi nggak tak beliin apa-apa sama bosku, suruh beli-beli, akhirnya aku beli helm sama beli celana. Celana panjang. Helm. Kan kurang kerjaan beli helm. Helm yang kayak helmnya helikopter itu loh. Terus helmnya sekarang tak kasihkan temanku di Pekanbaru. Namanya Alip. Jadi bisa ke sini ya saya beli tiket, ya kan. Terus mempelajari ya. Kalau jadi turis itu mempelajari kira-kira kalau udah di sana nanti kayak apa. Tapi ya sistem imigrasi dari dulu saya udah sangat paham banget gitu loh. Kok tertarik ke Hongkong? Alasannya apa? Kok tertarik sama Hongkong? Sebenarnya yang bikin aku tertarik itu nggak ada di Hongkong aslinya. Saya nggak tertarik ke Hongkong sebenarnya. Tertarik saya itu di Australia. Nah, karena ada salah satu teman saya, kamu pasti tahu kan, si Jemblung. Irfan. Nah, Irfan itu teman saya jadi dosen. Lihat Irfan lagi ada di depan. Pak Irfan apa kabar? Pak dosen. Lagi menonton, Pak dosen. Pak dosen. Iya. Jadi itu temanku SMA, dia itu kuliah. Dia kuliah di Australia kan, di Perth. Ya, dia kuliah di Perth dan aku tuh cari info sama dia. Terus sama dia, "Bro, Australia susah. Oke lah, cobalah kamu ke Hong Kong." Dia yang ngomong. Karena aku googling terus dikenalin lah sama temennya dia yang ada di Hong Kong. Kok si Bos Irfan tahu tentang Hong Kong? Iya, dia itu nulis Penulis. untuk karya tulisnya itu tentang mbak-mbak Di Hong Kong. di Hong Kong. Jadi dia sempat 1 bulan tinggal di Hong Kong. Bos Irfan. Pak dosen Pak dosen dia cendekiawan, jadi orang terpelajar. Dia bilang coba ke Hong Kong. Oke. Terus dikasih kontak, ya udah. Aku mulai tanya-tanya, mulai ngeliat. Terus waktu itu aku cuma punya duit 1.500.000. 1.500.000. 2 jutaan lah. Aku googling harga tiket nggak nyampe. Ternyata masih mahal. Akhirnya ya udah tak pending dulu sambil aku mempelajari kan, sambil aku nyeleng-celeng kan. Terus aku tinggal di hutan di kebunku, kamu juga tahu. Di sana kan merenung. Tahu-tahu kebunku ada yang nyewa. Aku punya kebun ada yang nyewa 1.500.000 1 tahun, disewa 3 tahun. Dapat 4,5 juta, tambah duitku tadi 2 jutaan. Sudah beli tiket. Berangkat. Sebelum berangkat pulang dulu. Kan waktu itu saya di Sumatera Barat. Pulang dulu ke Jombang. Ngomong sama ibu. Bu mau berangkat ke Hong Kong. Ngapain? Tulen aku kayak gitu kan. Jadi serius teman-teman, saya itu ke Hong Kong nggak nyari kerja. Jadi di garis bawah ya. Saya ke Hong Kong itu tujuannya apa sih? Ngetes awak, Mbambung. Sebenarnya di situ. Di Australia pun juga kayak gitu. Karena kalau kita punya tujuan misalnya cari kerjaan, kemudian tujuan itu nggak dapet, jatuhnya kan kecewa kan. Nah makanya saya pingin bolang aja. Berarti ke Hong Kong itu turis tanpa ya, masuk PT-PT, nggak ada tanpa cerita, job-job yang jelas. nggak ada mikir job, boro-boro mikir job, nggak ada mikir job. Pokoknya yang dipikir adalah nanti aku beolnya ada di mana, kalau mau mandi kemana, kalau aku nggak bisa nyewa hotel. Ya kan jelas hotel kan tak googling waktu itu kan
mahal-mahal, nggak kayak sekarang COVID kan. Hotel murah, dulu itu minimal 1 juta, 500 Hongkong dolar, wo. Itu ya, berarti pertama kali si bojoku ini pengalamannya pertama kali masuk Hongkong. Lah terus kenapa kok nggak ke Australia? Padahal kan interestnya kan ke Australia pertama kali. Iya, ya dibelokkan sama Pak dosen tadi, karena juga nilai duitnya juga tinggi. Di Australia kan urus visanya lama. Nah kalau Hongkong kan nggak pakai visa. Hongkong kan visanya on arrival. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi akhirnya berbelok karena kalau ke Australia itu visanya terlalu rumit. Waktu itu kan ada bom Bali juga, 2010, 2011-an lah. Makanya orang-orang Indonesia mau ke sana itu agak ruwet. Akhirnya jatuhnya ya ke Hongkong. Berarti ke Australia itu karena juga referensi adanya si Bos Irfan. Awalnya sih saya benar-benar tertarik dulu working holiday, visa working holiday. Tapi karena usia yang nggak ngangkat, nggak bisa dapat working holiday. Kan ada namanya visa working holiday, WVH, visa working holiday. Itu banyak buat mahasiswa-mahasiswa. Jadi kayak gitulah sebenarnya. Mimpinya memang ke Australia. Karena ada beberapa referensi di sana kan, intinya banyaklah kerjaan. Udah dikasih tahu juga di Melbourne itu satu rumah dia digunakan untuk masjid, disewa sama orang Indonesia untuk dipakai masjid Jumatan. Dan di sini tuh bursa kerjaan ada. Terus nyampe Hongkong akhirnya tahun 2013. Tapi sebelumnya 2011 saya udah di Jepang. Di Jepang 3 bulan. 3 bulan. Terus di Hongkong berapa lama awal mula? Ya dari 2013 sampai sekarang loh. Sampai sekarang. Kita menikah kan tahun 2018 toh? Lah kan 2013 aku udah masuk. Iya. Berarti kan aku 2013 sampai 2 tahun tuh. Sebelum sama saya kan tetap di Hongkong. Iya dong. Nah itu? Ya di Hongkong dulu. Itu ngapain aja? Kan turis toh? Iya turis, keluar masuk. Manjangin visa. Terus job-job pekerja nggak ada? Ada beberapa kerjaannya, Baitoy, Adidas. Itu banyak teman-teman. Biasanya yang sama-sama anak OS itu ya? Terus pindahan rumah. Sungfu angkat-angkat pernah. Terus ya yang pertama kali itu yaitu jadi sama kayak mbak-mbak 4 bulan dimasuk di tempatnya majikan. Ikut majikan. Tapi belum ada kontrak. Masih sikung. Terus majikan cocok 1-2 minggu, tanda tangan. Tapi visa nggak approve. Ditolak sama imigrasi. Yes, jadi ditolak. Nggak jelas. Nggak ada alasan. Pokoknya sering keluar. Ya pokoknya aku kira-kira sendirilah keluar masuk. Karena sering keluar masuk Hongkong. Yes. Dengan Visa turis. Jadinya dipikirnya dia kan cari kerjaan. Nah aku kan kerjaan itu pun ditawari loh. Aku nggak nyari. Asli ditawari. Namanya Mbak Kati. Sampai sekarang saya kehilangan kontaknya, namanya Mbak Kati. Mbak Kati itu orang Tulungagung campur darat. Mudah-mudahan ya nanti kalau ada yang nonton ataupun kenal Mbak Kati, tolong disampaikan ke saya. Tahun berapa itu? 2013. Iya kan suka nongkrongnya kan di situ. Di kos BB di apa namanya deketnya Jiso. Kok bisa kehilangan kontak? Ya kan dia nggak pakai Facebook, Mbak Kati. Nomornya juga hilang. Dia udah pulang ke Indonesia. Oh, udah pulang Indonesia. Ya udah jauh pulang ke Indonesia. Barangkali ada fotonya Mbak Kati. Ada di channel saya nanti. Oh, ya, nanti kita tunjukin. Karena itu adalah perempuan pertama yang di Hongkong yang ngasih saya kerjaan, ngasih kesempatan saya untuk bisa dapat kerjaan. Yang sama bule Amerika, yang laki-laki, yang perempuan orang Hongkong. Kerjaannya apa dulu? Bikin tangko. Bikin kue. Iya, bikin kue. Jadi cake yang dijual di Simsacoy. Di kafe-kafe kayak gitu, di tempatnya coffee roaster kayak gitu. Berarti bikin kuenya di rumah? Di rumah, sampai saya bisa itu. Sampai sama. Contohnya kue apa aja yang dibuat?
Dulu itu tofu apa enak pokoknya ada krimnya. Aku paling seneng itu yang tofu. Kemudian brownie. Bukan yang coklat, ada serbuk-serbuk itu loh namanya. Yang kamu bawa itu biasanya cheesecake juga ada, cheesecake juga ada. Yang kecil-kecil kotak, oh enak semuanya itu. Sampai dikasih bakar-bakar jus. Cookie ya, kalau pas lagi event Natal waktu itu bikin cookie. Jadi aku kayak gitu dulu, bikin 4 bulan ya? Diajari, bisa. Sampai bisa. Dari jadi ukuran pertama gram-gram. Iya, semuanya, ngadon semuanya. Pertama aku bikin diliatin sama dia. Terus jadi kan, yang bahan dasarnya jadi. Habis itu terus ngias. Terus finishing terakhir, karena kalau malam kan dia party. Kalau party dia pasti ditinggal. Jadi mau baliknya itu sudah masuk ke freezer itu udah dalam bentuk oke, dia pasti kecek. Kalau ada yang salah-salah ya malam itu juga dibenerin. Dan sekali lagi majikannya Edian. Hongkong. Yes, yang perempuan itu gila maniak bikin kue. Dari jam 9, jam 10 pagi bisa sampai jam 3 pagi bikin kue. Iya, makanya aku pas kerja di situ aku nggak mikir sebegitu kayak gininya ya kerja. Aku nggak kayak gitu. Aku cuman gini aja, yang mati elu apa gue. Dalam hati saya tidur cuman 2 jam 3 jam, ya kan? Jam 8 jam 9 suaminya minta apa sarapan. Kita mesti bikinin sarapan suaminya 8 9, sedangkan jam 10 jam 11 suaminya udah tidur, kitanya masih bikin kue. Terus pagi-pagi itu belum angon anjing. Anjingnya 3. Anjingnya gede-gede. Namanya Api, Gizmo, sama Jenggo. 3. Wah, ini yang paling sayang sama saya, anjingnya ini Gizmo. Anjingnya yang malah sayang? Anjingnya sayang, jadi kalau aku sholat itu ditungguin sama dia. Terus kalau aku ngerasa lelah itu atau capek, nah yang Gizmo itu mesti di bawahku, di bawah kaki itu terus ngelus-ngelus kayak gitu. Tapi yang Api sama Jenggo nggak tahu kemana, pokoknya si Gizmo. Ya Gizmo itu yang kakinya kena ketabrak mobil waktu itu terus dioperasi. Jadi nggak pincang sih, dibetulin kakinya terus, cuman nggak bisa lari kencang. Itu yang tahu, yang betina si Gizmo. Aping Gizmo itu betina, yang Jenggo yang jantan, hitam gede. Jadi aku cuman ditemenin anjing ketika mereka party. Dia bilang tanda tangan udah dianterin ke agent, ya kan, ke imigrasi boh, naik mobil lagi, ya kan, dia tanda tangan. Pokoknya nanti approve, kamu langsung daftar drive license. Gila kan? Baru kerja belum 2 bulan, karena di situ ada mobil 3. Kemudian dianya cuma 2, nggak ada anaknya. Ya kan, kadang aku nantinya katanya kalau udah bawa SIM bisa bawa mobil sih saya, makanya ngeluarin mobil, parkir apa semuanya kan udah bisa saya. Dia mau lihat kan, oke ya udah, keluar masuk lagi bisa. Ternyata nggak approve. Udah. Proses 4 bulan bisa nggak approve? Nggak approve. Selama 4 bulan itu kerja sama majikan itu? Iya. Oh, gaji? Waktu itu aku digaji 4.100. 4.100? Yes. Bawah standar dong, kurang. Sekarang 4.600. Oh, iya. Dulu itu 3.900. Oh, dulu ya? Iya, dulu teman-teman di 2013 itu 3.900-an. Iya. 3.800, 3.900. Aku udah dikasih 4.100. 4.100. Karena kan edan itu tadi, bose. Over. Makanya kan kalau sekarang teman-teman gajinya 4.600 terus digaji 5.000, ya sama lah berarti camto kan. Nah, cuman ya kayak gitu. Makanya aku nggak pernah ngeluh sakit apa semuanya, terus tidur kan. Nah, waktu itu kan musim dingin gila. Musim dingin itu kalau yang di sana posisinya itu rumahnya Jingwansan naik ke atas kan. Jingwansan. Suhunya itu selisih 4 sampai 5 derajat dari ya sama yang di kota. Sana lebih dingin. Pasti. Gila kan. Aku akhirnya memilih tidur untuk di toilet. Akhirnya aku menemukan cara solusi. Aku ambil karpet, blanketnya anjing. Blanketnya anjing? Anjing itu kan punya blanket kan. Nah, nanti kalau kotor blanketnya sana, blanket itu dicuci lah. Sama aku, blanket yang bersih itu tak gelar di dapur. Di
Di dapur itu ada freezer, ada freezer 2, ada kulkas 2. Otomatis kan mesinnya panas tuh yang bawah. Udah aku gelar di situ pakai koran. Aku tidur anget. Majikan ngerti? Ngerti? Gak apa-apa. Nggak ada masalah. Aku memilih di situ. Berarti kerjaan di situ sama Mbak Kati apa sendiri? Mbak Kati di rumah orang tuanya. Oh, nenek ibu Ibu Oh. Jadi di situ awal perjuanganku dulu di Hong Kong itu gak nyari. Dikasih. Yang saya tahu tuh cuma satu. Ada bakul jamu. Sejak dari Indonesia itu ada bakul jamu. Bakul jamu. Terkenal. Siapa? Ira Jamu Goyang Victory. Laki-laki bos. Kenalnya di Hongkong apa di Indo? Iya di Indo, tapi tak googling. Oh. Pernah ada. Kan waktu itu sosial media udah ngerame ngomongin tentang dia. Yang udah main di podcastmu juga ngobrol. Iya, aku awalnya dari situ dan pas aku ditawari Mbak Kati itu juga sudah ngeliat dia. Tapi sempat ikut kerja sama si Ira? Enggak. Belum. Dianya enggak mau. Si Iranya enggak mau? Enggak mau ngasih. Nggak ngasih sales, aku udah deketin gitu kan. Terus ujung-ujungnya akhir-akhirnya? Enggak ya, setelah aku 4 bulan di tempat majikan itu, dia telepon. Kamu hari Rebu waktu itu disuruh part-time sama dia ngangkatin jamu. Tak tolak. Karena aku libur, aku bilang. Aku libur, aku nggak mau liburku tak pakai kerja. Aku prinsipnya kayak gitu. Terus jadi liburmu nanti dulu di Victoria Park. Ngapain? Tidur. Iya. Pokoknya gelar, ketiker, bawa HP, ada jagrak, udah tidur. Gimana caranya? Pokoknya aku tidur. Kenal sama mbak-mbak banyak? Apa? Kenal sama mbak-mbak banyak? Ya banyak waktu itu di situ. Ada yang ngajak ke Sim Sacoy jalan. Aku kan juga nggak ngerti apa itu Sim Sacoy. Ngajak ke pinggir-pinggir laut, ke CO. Emang punya saudara nggak di Hongkong? Apa? Punya saudara? Aku punya saudara. Di Hongkong ada saudara? Tapi saya nggak gantungin hidup sama saudara. Waktu sebelum berangkat pun sama ibu diajak ke tempat saudara itu. Yang sudah di Hongkong? Yang sudah di Hongkong. Ada saudara. Tapi di saudara itu saya juga nggak terlalu lama. Ngobrol sedikit. Ya itu makanya ketemu Mbak Kati itu langsung. Di tempat saudara? Di saudara itu bantuin saya pas kalau pengen kirim duit sama ibu. Terus mau beli HP karena nggak punya HP kan, pakai namanya dia. Karena kan aku turis. Nanti aku kan nyicil waktu itu beli hotel angsuran bener itu pernah HP saya Sony itu. Almarhum di hotel ya. Sudah almarhum. Iya, hilang sama Pak Wo itu. Iya. Sama Pak Wo. Iya. HP Sony itu remuk. Riwayat nggak tahu hilang di mobilnya Pak Wo, terus jadi kayak gimana bentuknya. Kenangan. Jadi itu perjalanan ya. Perjalanan dari Indonesia. Dan sekali lagi ya, saya nggak nyari kerjaan. Ya, saya nggak nyari kerjaan. Saya cuman ngetes bisa hidup nggak. Karena di Jepang saya juga pernah ikut sama adik, habis itu terus dapat kerjaan terus cabut dari tempatnya adik. Malam minggu aja setor duit untuk dikirim ke rumah. Gitu aja, karena kan kita turis kan nggak punya otoritas mau kirim duit kan. Di Hongkong juga kayak gitu, kirim duit sama ya mbak itu tadi saudara. Pakai tandanya itu. Nah, kirim duit itulah ketemu dia. Ketemu dia, nah dibahas-bahas kirim duit, ketemu sama dia. Digorek kirim duit. Tahun 2015. Itu kita kenal itu tahun 2015. Enggak lah. Aku kirim duit itu sejak 2013, 2014. Cuman kamunya aja nggak ngereken. Oh no. Gitu loh, kamu tuh kemenyek dulu. Gaya, sok-sokan. Makanya teman-teman, kalau sama laki-laki jangan sok-sokan.
gaya sok-sokan mah. Gayanya biar sih. Ya enggak, cuek. Ya memang karakternya memang dia begitu sih. Buat aku ini dingin banget sih. Oke, kita lihat besok. yang ramah yang satunya temenmu. Nggak perlu disebut ya, karena orangnya masih ada dan masih kerja di tempat itu. Jadi yang ramah yang satunya, malah sama yang satunya. Tetapi saya dari awal waktu kirim duit itu juga udah ngomong sama saudaraku, ya kan, Mbak, itu yang putih kelihatannya lumayan, aku bilang kayak gitu kan. Yang mana sih, Ndro? Yang mana sih? Terus habis itu dia kirim ya hanya sekedar aja sih. Ya udah, terus habis itu ya wes, terus nggak ada kabar lagi kan. Terus ada kabar terakhir sama kamu itu kan beli jamu, beli Kangen Water. Bukan, jamu dulu nggak bisa BO. Oh ya, beli jamu. Aku kan masih jualan jamu waktu itu. Udah keluar, udah nggak bikin tangko ya. Nggak bikin tangko. Jadi udah keluar, udah keluar itu si Ira nanyain, kamu mau nggak kerja sama aku katanya. Terus loh, itu tak tunggu. Perkataan itu saya tunggu. Bahwa dia baru kasih jawaban. Nah, mau, aku bilang kayak gitu. Dia bilang tak gaji 6.000 ya sebulan. Zaman segitu loh, bayang no. Pikirin aja ya. Teman-teman gajinya 3.900 ya. Saya digaji sama si bakul jamu, juragan jamu, bos Ira, itu 6.000 saya tolak. Wow. Aku nggak mau. Bayangkan, sombong kan? Asli sombong. Ditawarin part time, hari libur, sombong nggak mau karena memang bukan money orientasi saya itu loh. Mau capek istirahat, udah dapat 4.100 aku. Cukup buat hidup saya. Tempat tinggal sama majikan. Kasih orang tua 1.000. 1.700.000 kalau kursnya dulu 1617 kan. Aku pegang 3.000. Bulan depan aku pegang lagi 3.000. Utuh itu. Makanan ya aku nggak suka jajan. Tahu sendiri kan kamu. Aku kan nggak suka jajan. Jajan di luar-luar nggak. Uang tak pegang. 4 bulan aku pegang 12.000 men. Bangga ya? Gini, aku sih bukan bangga. Tapi aku tahu tujuanku apa gitu. Terus jam apa? Ya ngetes hidup, ngetes awak gitu. Sampai sejauh mana saya bisa bertahan. Makanya setiap keluar masuk imigrasi itu ditanya berapa stok uangmu. Ya ada. 6.000, 5.000 itu di kantong. Ada. Makanya mereka juga kasih. Karena sama sekali aku nggak mikirin. Kalau tujuan awalmu ngetes awak, ujung-ujungnya kok ngajak nikah? Kenapa? Kok ngajak nikah sama saya? Ya kan aku bilang, dari awal kan aku udah naksir kan. Lu ngerti nggak? Oh, aku kok ketularan sama si Anas. Dirimu ngerti nggak? Dari awal kan aku udah, Mbak, yang putih, yang rambutnya panjang kan gitu aku dulu. Siapa Sindro kayak gitu kan. Nah, aku ngajak nikah terakhir kan karena kita emang udah deket 2015. Ya kan? 2014, 15 udah deket. Ibuku udah tahu, kita sering teleponan. Ditanyain, kamu tuh telepon malam-malam sampai subuh apa pacarmu sendal bolong? Kayak gitu kan. Terus ya udah, terus ditanyain sama ibuku, beneran apa enggak, jangan dimain-mainin anaknya orang. Ya wes, terus aku kan ngomong sama dirimu, aku kan udah nggak bisa balik kan. Ya pas waktu deket-deketnya kita deket, terus nasib berkata lain, akhirnya kan saya nggak bisa balik. Ya, LDR 1 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Itu pun karena nunggu juga. Tapi juga memang hampir 2 tahun. Iya, itu karena nunggu juga. Urusanmu belum selesai. Nah. Itu LDR-an. Nah, terus aku ditanya sama ibuku, terus terakhir kan aku kasih kata kunci sama kamu hari Jumat. Sebelum Jumatan. Kamu jawabnya apa? Tak ajak nikah, kamu jawabnya ntar ya aku tak bisnis dulu biar sukses kan. Dirimu bilang kayak gitu kan sama aku kan. Terus aku bilang oke. Pokoknya kalau memang jawabanmu kayak gitu, menunda pernikahan lebih baik tidak, aku bilang kayak gitu. Kita nggak usah menikah kan, aku bilang kayak gitu. Biar aku nggak punya pikiran lagi ke Hong Kong.
Berarti kan udah selesai. Karena kan aku udah dideportasi 5 kali waktu itu kan. Ya kan, udah dideportasi teman-teman. Nah, karena aku ngajak nikah dia mau, terus habis Jumatan dirimu baru jawab. Kalau kamu nanti nggak mau jawab, ya intinya aku anggap bahwa kamu memang nggak mau sama saya. Habis Jumatan kamu jawab ya mau nikah, tetapi waktu itu kan urusanmu belum pada kelar. Ya udah, aku kan nunggu lagi jadinya. Tapi kan udah fix, udah mau. Akhirnya aku ngomong sama ibumu kan, orang tua aku datang kan. Nah kayak gitu ceritanya, ya kan, akhirnya begitu ceritanya. Jadi kan sebenarnya saya ke Hong Kong pun juga ya inisiatif saya sendiri, ketemu dengan dirimu ya kiriman uang itu pun dirimu tidak menyadari. Iya, wong aku WhatsApp berkali-kali pas beli jamu kan, nomornya udah ada. Aku WhatsApp nggak digubris, ya kan? Iya apa enggak? Nggak direken saya men sama istri saya. Ya sudah, saya puasain aja Senin Kamis. Kena juga jaran goyang. Kiai Pleret. Iya, tombak Kiai Pleret. Iya, Senin Jumat loh. Senin Jumat, Senin Kemis. Tombak Kiai Pleret. Senin Kemis. Akhirnya juga Jatuh ke pelukan. iya. Dulu sakti gitu loh. Jadi ya itu perjalanan saya. Makanya kadang-kadang ketika ditanyain masalah uang, sekarang aja deh aku ngomong sama dirimu kan, masalah uang aja udah kasih uang nggak terlalu buat saya, ya kan. Nggak ada uang pun nggak ada masalah dulu kan. Gitu aja. Itu yo story nih perjalanan bojoku dari ya karena mau diajak nikah, tapi sebelum nikah sama dia aku juga ngomong sama teman-teman, aku juga nikah siri. Jadi sebelum nikah sama dia, karena dia terlalu lama, jadi aku nikah siri gitu loh. Itu perjalanan. Jadi orientasinya bukan uang ya, sekali lagi bukan uang, karena memang saya masih bujang. Itu bedanya kan. Tapi ada juga teman-teman yang masih bujang tapi ya cari duit. Sebenarnya kalau toh pun gagal ya, misalnya dirimu menolak, tidak mau menikah dengan saya pun, waktu itu kenapa saya menanyakan itu juga? Karena adik saya udah posisi aman kan, di 2000 itu udah posisi aman. Adik saya itu ditanyain sama ibu almarhum ibu, masmu itu kamu bantulah, hidupnya keleleran, nggak jelas di rumah. Terus ya ini cerita juga ya, istriku tuh luar biasa. Kamu transfer uang ke saya berapa puluh juta coba? Nggak ingat. Hah? Nggak ingat. Kamu sampai nggak ingat? Aku sampai ingat loh, 50 juta 70 juta. Bayangin teman-teman, aku pernah juga jualan rokok itu pegang duit 80.000 Hongkong dolar. Kalau aku orang yang nggak bener, apakah itu semua udah nggak aku larikan? Bener nggak? Tapi kamu merasa nggak? Kamu pernah nggak? Pernah sih. Ya nggak pernah ngerasa nggak bahwa kamu itu nitipin uang yang gede gitu, transfer uang besar-besar gitu. Bayangkan teman-teman, disitulah. Makanya terus saya bilang, ini harus dinikahin ini, karena udah uang segitu loh, belum ada ikatan loh kita. Uang segitu kirim buat kamu tuh kemarin buat apa ya? Ya kan kita bisnis remiten. Oh iya betul. Kirim-kirim uang. Iya. Pakai BRI. Iya. Wah, sampai transaksinya nggak karu-karuan itu. Sampai overload. Iya, sampai apa namanya? Bukunya habis 3 loh. Sampai buka Mandiri, BRI. Boy, banyak semua. Semua pokoknya jangan sampai kiriman itu lambat. Sebelum ada TNG loh ya. Sebelum ada TNG. Sebelum ada aplikasi. Masih menang kita, masih manual. Jadi sudah sampai segitu istri saya itu menitipkan uang ke saya. Kalau ini nggak jadi, ya saya sih nggak ada masalah. Tetapi kembali lagi kan, kalau sampai tersiar berita bahwa kita makan duit orang, nah itu harga diri sekali kalau buat saya sih. Hanya cuman uang nggak seberapa sih nilainya. Makanya di situ saya nggak berpikir uang. Iya, ngerti kan? Dari cerita ini pun teman-teman itu luar biasa loh yang di Hong Kong itu, kalau nitipin uang kadang nggak tanggung-tanggung gitu loh. Kalau udah cinta, tahu nggak ngerti ya dirimu dulu cinta beneran apa enggak tahu sih. Tapi yang saya rasakan pasti cinta mati deh
Cinta sih enggak. Terus? Karena Kiai Tombak Kiai Pleret. Tombak Kiai Pleret. Jadi itulah teman-teman, makanya saya udah banyak dipesenin sama ibu saya sih kan, kalau menikah ya nggak usah ruwet, ada satu dihabisin aja dulu satu, nggak usah berorientasi yang lain gitu. Ya saya berusaha untuk itulah gitu loh. Bahkan kan saya ngomong kalau dirimu yang sudah tidak mau ngomong kan kayak gitu toh. Tapi kalau saya nggak akan mau, karena bagaimanapun ini kan pilihan, saya yang memilih, saya harus konsisten dan saya harus konsekuen dengan kelebihan dan kekurangannya, ya kan. Kekurangannya kan ngentutan, ngentutnya overload gila, untung aja hidung saya terlalu kebal. Jangan ketawa loh, ya teman-teman catat ya, ngentutan. Terus kalau tidur ngorok. Terus kalau marah, mana tahan, ngeri. Aku kalau cerita mungkin dia nggak inget, dia nggak pernah akan inget akan masa depan sama masa lalu, dia nggak pernah inget. Kalau saya detail-detailnya pasti saya inget. Bagaimana dulu waktu deket-deket, wes ngeri kali. Nggak apa-apa ya, biasa lah perempuan mah, nggak jadi soal. Lama-lama juga kalau kita bersabar habis, lama-lama juga dibeliin iPhone 12. Dibeliin, saya main dibeliin. Bayang-bayang di mana-mana itu laki-laki beliin perempuan ya kan. Bener nggak? Iya. Ini perempuan beliin saya HP loh, bayangin. Itu nggak cinta itu namanya. Kamu beliin apa? Kalau ditanya kamu beliin apa, aku nggak pernah beliin guys. Ngeri kan? Serius kan, aku nggak pernah beliin. Coba aku mau beliin apa? Nggak pernah beliin. Tapi kan duitku tak kasih kamu semua. Bener nggak? Ayo diomongin di sini. Gajinya dikasih semuanya. Nah, gajinya dikasih semua teman-teman. Ini nggak disimpan-simpan. Saya nyimpennya berapa? Buka dompet. 50. Iya, cuman $100 sama. Yang penting patadong. Iya. Yang penting oktopus itu penuh. Kalau saya sih itu aja sih. Karena memang makan di rumah. Saya nggak kalau makan di luar ya kalau sama bojoku, kecuali kalau diajak makan. Itu pun ditraktir. Kalau suruh traktir ngeliat dulu duitnya. Parek, sorry ya Parek. Parek yang selalu traktir saya. Kalau nggak Bos Anas, terima kasih ya. Aduh, saya nggak pernah traktir. Maaf aja ya. Duit di dompet pres-presan. Nah, mereka tahu. Teman-teman semuanya ya gitu, saya nggak pernah bisa traktir kalian lah ya kan. Ya pokoknya begitulah kekurangan saya, mohon dipahami lah. Jadi yang punya duit istri saya. Sayanya mah yang penting punya istri udah cukup. Kalau saya mah duitnya istri semua. Kayak gitu perjalanannya. Jadi turis lah detailnya. Kok bisa detailnya ya di channel saya. Ya, channelnya pastinya. Sandro Jabrik. Itu enak cerita perjalanan story. Itu cerita yang benar-benar pure. Terus akhirnya kita di tahun 2017 menikah. Menikah itu pertama kali di Hongkong dulu ya, Darling. Kita menikah di Hongkong. Menikah di Hongkong. Terus pulang karena kan visanya kan belum beres. Jadi ngurus visa itu hampir sekitar 6 bulan itu ngurus. Lama visanya. banget tuh. Itu penuh dengan drama. Yes, pokoknya perjalanan kalau mengenang masa lalu. Awal dekat, belum menikah itu udah mulai awal deket-deket PDKT, udah aku jatuh ke pelukan dia, udah udah ada benih-benih rasa. Akhirnya imigrasi mendeportasi dia, nggak bisa 5 kali. Nggak bisa datang lagi untuk ke Hongkong. Nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk. Jadi LDRan selama hampir 2 tahun. Jadi ya kita ketemu, bojoku hanya bisa di Makau. Saya ke Makau. Pulang ke Indonesia. Ya, kita pulang ke Indonesia wisata. Jalan-jalan Bandung, Bali, Lombok, Jakarta, Sumatera. Nah, itu perjalanan selama 2 tahun. Jadi kita selalu keep on touch. Ya bener nih. Iya. Keep on touch kayak gitu. Terus ya, dirimu kan kerja. Kerja. Dari jam 2 siang kan.
jam 4, jam 5 sore. Setengah 5 sore. Setengah 5 sore pulang jam 2 malam. Sampai pulang itu jam 1. Nah, paling perjalanan jam 1 sampai rumah itu jam 2. Nah, telepon. Terus pagi karena saya sendiri ya kerja juga, jadi jam 11 sampai jam 3 ikut bangsa kan. Nah, itu jadi 2 kerjaan. Iya, 2 kerjaan dulu itu. 2 kerjaan. Terus pokoknya hidupnya dihabiskan dengan 2 kerjaan karena hidup sendiri, nggak mau bengong. Terus sampai sekarang masih mending cuma ambil 1. Ya tapi kan tetap kerja. Ya. Kemarin kan waktu aku kerja kamu nggak mau, pernah istirahat sebulan. Hampir 2 bulan. 2 bulan kamu nggak mau. Hormon. Capek, malah tambah capek kan. Tambah stres. Nah, akhirnya terus pakai kerja lagi. Nah sekarang duitnya ngumpul loh. Ya begitulah, pandemi kembang kempis. Mana ada kembang kempis, omahmu kamu kerjain semuanya, beres. Ya nggak apa-apa buat saya, ya wes duitnya dia ya, mau dikasih ya diterima, nggak dikasih ya kita tetap kerja aja. Tapi yang penting dibelikan iPhone 12. Banyak sih kamera. Nah, jadi nggak cuma iPhone 12 nih, kamera dibeliin juga. Ini semuanya dibeliin. Dia yang beliin, saya nggak kuat beli sendiri. Kamera 2 juga ada, Osmo Pocket, Osmo Action. Senang hatimu. Saramonic, ya kan itu buat cari duit juga di YouTube. Yang dapat duit juga dia. 10K ini, nah channel ini nih, nah dia juga yang dapat. Saya cuma 2K. Nggak ada masalah. Sampai siapa yang duduk di kursi roda duluan yang mengantarkan kan yang pokoknya yang tidak diduduk di kursi roda dia yang dorong deh. Makanya Pak Gulane pembantu perasuk. Kelihatannya sih enggak. Kelihatannya sih enggak. Aku Pak dorong dewe. Ya, kemungkinan ya nanti kalau urusan itu sama kayak bapakku sih. Bapakku nggak pernah menyerahkan ibuku ke pembantu. Jadi diambilin makan sendiri. Diambilin air minum sendiri, dibikinin kopi sendiri. Kelihatannya saya nanti kayak gitu deh. Tapi saya pasti persiapkan investasi saya dulu. Jadi pekerjaan itu harus saya setting supaya nanti kalau dia yang di kursi roda, kalau dia loh ya, saya bisa dorong. Paling nanti dia juga pasti marah-marah, teriak-teriak. Ya udah biasa sih. Kayak bapak saya kan sampai akhir hayat ibu saya, bapak saya tetap tidak memutuskan untuk jauh dari ibu saya sih. Yaitu pelajaran aja sih buat saya bahwa cinta itu ketika kita dimaki-maki. Ibu kan kalau ngolok-olok bapak kan ekstrim. Luar binasa. Gila. Makanya aku sekeluarga sama adikku kalau ngelihat ibu marahin bapak itu kita ngerasa kasihan. Tapi ya bagaimana, karena ibu itu udah sakit gitu loh. Jadi ibu saya itu udah jalan aja udah susah. Nah bapak itu yang jadi kakinya, ya sabar. Nah giliran ibu sudah berangkat ya bapak yang senang-senang jalan-jalan. Tapi sekarang bapak juga udah berpikir semuanya udah selesai, udah puas lah. Makanya tak kasih project Thanks namanya, Thanks Project. Aku ngomong sama bapakku, yaitu urusan keluarga sih. Makanya kadang-kadang buat teman-teman melihat fenomena di Hong Kong itu banyak laki-laki yang setelah semuanya selesai dapat KTP terus istrinya dicerai kan. Itu banyak banget ya. Kalau saya dalam hati tidak ada keinginan dan tidak ada niat seperti itu. Kalau ataupun badai rumah tangga kita itu mau selesai, buat saya kalau ataupun nggak dapat KTP pun saya cabut gitu loh. Jadi bukan itu orientasinya. Banyak hal yang masih bisa saya lakukan ibaratnya kalau toh pun, tapi saya nggak pernah berharap ke sana karena wis pesenan sama orang tua. Satunya yang dipilih ya udah pilih satu lah. Itu aja sih harapannya ke belakang nanti. Mudah-mudahan kita juga bisa semakin hari semakin bisa ngerti
semakin bisa memahami. Ya saya sih yang banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kalau istri saya mah perfect. Siapa? Istri saya itu jempol 2, jempol 3. Saya aja yang kurang. Nggak ada masalah. Selama dia masih cinta sama saya, it's okay. Gitu. Saya yang kurang, istri saya yang ngeten. Cari duit oke. Masak oke. Walaupun gosong-gosong. Masak air, masak Indomie, masak nasi. Karena nggak penting buat saya sih. Mau masak makanan enak apa enggak kan nggak penting. Makan kan bisa cari di luar kan. Bontot. Yang paling penting itu mindset, cara berpikir itu yang buat saya ketika berumah tangga itu di situ gitu loh. Saya bolak-balik menyampaikan ide kan. Ya kan, gagasan. Tapi kalau nggak di ACC ya sudah kan. Baru kemarin di ACC. 50 juta. Siapa Raffi? Bukan ke Galih. Baru kemarin di ACC, mudah-mudahan jadi rezeki investasi. Nah, dianya sendiri udah mikir sendiri cari editor. Nah, yang teman-teman tonton nih videonya, yang teman-teman tonton itu editornya itu dia modal. Beli PC, bayarin editor. Buat kontennya dia gitu. Nah, kalau saya mah edit sendiri masih konten saya dan untuk teman-teman yang setia menonton di channel ya, saya supaya lebih asyik. Supaya nontonnya menarik. Lebih senang. Dan ini informatif. Jadi pada prinsipnya siapapun teman-teman kalau menginginkan suaminya datang ke sini itu juga bisa. Bisa. Sebenarnya bisa. Menurut saya bisa. Tinggal permasalahannya adalah sanggup nggak. Kita tadi jam berapa? Oh iya, jam tuh kita. Oke ya. Oke. Kita mau nonton, ditunjukin dulu tiketnya. Iya. Kita mau pacaran dan kita mau nonton Fast and Furious 9 ya. Iya. Jadi, buat teman-teman Kita mau nonton ini jam 6.35. yang punya hobi gasaan. Ya, boleh. Oke ya. Itu aja. Wes, nah ditutup. Tolong closing darling. Oke. Sekali lagi terima kasih dan kami mohon doanya agar kami menjadi keluarga yang baik-baik, keluarga yang aman, sentosa, Keluarga yang bisa dicontoh untuk banyak teman. terkendali, dan selalu rukun apapun kondisi dan keadaannya, tidak saling menyalahkan. Tapi yang pasti saya yang selalu disalahkan sih. Kok bisa? Apa? Kok bisa gitu? Ya bisa kan. Kenapa? Istri saya yang top. Gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih semuanya cerita pokoknya. Terima perjalanan kasih kami. kalian yang nonton. Terima kasih juga. Semoga teman-teman semua Selalu sehat. yang kepengen dekat dengan suami juga semakin didekatkan. Oke, thank you for watching and see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Bye.